Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulinal karim nabinal mujahidi syahid Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a jihadan jihadahu ila yaumiddin. Alhamdulillah sahabat sekalian, kita ketemu lagi di video selanjutnya terkait salatar fighting teknik. Tentunya dengan harapan jadi semangat ya, selalu jadi semangat untuk terus memperbaiki sholat dan mengambil nilai-nilai yang bermanfaat dalam sholat yang tentunya akan sangat berguna dalam kehidupan kita. Bukan hanya di dunia, tapi juga nanti akan bermanfaat di akhirat. Dan khususnya di video kita yaitu terkait teknik-teknik bela diri apa saja yang bisa kita praktekkan dari sholat. Yang tentunya ini adalah isyarat ya, isyarat dari Rasulullah untuk kita pahami dan kita amalkan. Di video kali ini kita akan coba mengupas terkait sujud. Apa saja hikmah dan pelajaran yang bisa diambil dari sujud terkait nilai-nilai kehidupan tentunya. Dan pastinya terkait teknik bela diri apa yang bisa kita praktekkan dari sujud. Sujud ya, seperti kita ketahui bersama adalah meletakkan 7 anggota badan, yaitu kening, kemudian 2 telapak tangan, lutut, dan kedua ujung telapak kaki kita sejajar ya, sejajar di alas sholat, di lantai, di tanah ya, alas sholat tentunya menghadap kiblat ya, seperti ini ya. Tujuh anggota badan diletakkan sejajar menghadap kiblat ya, mengandung makna 7 potensi diri manusia ya. Jadi ada 7 potensi diri dalam diri manusia, 7 potensi diri dalam diri manusia yang ketika sujud diletakkan sejajar semuanya, menunjukkan bahwa sehebat apapun eksistensi diri seorang manusia, tapi harus diletakkan serendah-rendahnya ketika berhadapan dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diletakkan serendah-rendahnya. Karena kekuatan diri seorang manusia sebenarnya yaitu ketika dia menghambakan diri sebenar-benarnya di hadapan Allah, di hadapan Rabb-nya, di hadapan Tuhannya. Disimbolkan atau diaplikasikan dengan praktek sujud. 7 anggota badan diletakkan sejajar menghadap kiblat. 7 potensi manusia yang memang itu adalah titipan dari Allah diserahkan semuanya, dihadapkan semuanya dengan serendah-rendahnya di hadapan Allah. Saking harus merendahnya, saking harus menghinakan diri kita di hadapan Allah, itu dilambangkan dengan kening kita, kepala kita, yang tentunya secara fisik dan secara psikologis adalah bagian paling terhormat dalam diri kita. Tapi ketika sujud, diletakkan sejajar dengan kedua telapak kaki, bahkan di bawah dubur, di bawah lubang tempat keluarnya kotoran kita.
Tapi hanya boleh kepada Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Sujud kita hanya kepada Allah. Dan justru ketika seperti itu, itulah posisi yang paling kuat sebagai diri seorang manusia, yaitu ketika sebenar-benarnya menghambakan diri kepada Allah. Lalu apa saja kekuatan yang bisa kita ambil dalam hidup dari sujud? Ingat kata Rasulullah bahwa saat yang paling dekat seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Tuhannya, yaitu ketika sujud. Ini artinya ketika kita sujud, kita sedang menggantungkan hidup kita, menggantungkan semua masalah kita, menyerahkan segala urusan kita kepada Zat yang Maha Agung, yaitu kepada Allah. Ketika seperti itu, maka tentunya akan jadi satu keutamaan, yaitu Allah akan memberikan kekuatan kepada kita. Dan bonusnya di dalam sujud, kata Rasulullah juga, ya, adalah salah satu waktu ijabah doa. Doa apapun ketika sujud diijabah. Kita tahu bahwa doa adalah silahul mukminin, senjata orang mukmin. Dan ketika sujud, doa itu diijabah. Salah satu waktu ijabah doa adalah sujud. Tentunya tidak ada lagi kekuatan yang lebih hebat, ya, selain doanya seorang mukmin. Dan itu difasilitasi dengan sujud. Jadi sujud bermakna adalah penegasan jati diri, identitas seorang manusia di hadapan Rabbnya, yang dengan itu akan menjadi keutamaan, ya, diberkahi, dilindungi, bahkan diberikan satu fasilitas ijabah doa. Lalu apa yang bisa kita ambil terkait teknik bela diri? Ya. Tentunya kalau kita pahami tadi, ya, kita perhatikan tadi bahwa sujud adalah sebagai penegasan diri. Artinya apa? Menambah kekuatan diri. Menambah kekuatan diri kita menghadapi kehidupan. Maka teknik sujud dalam prakteknya ketika diaplikasikan ke dalam teknik bela diri, yang bisa kita ambil pelajarannya itu sekurang-kurangnya 2. Yang pertama, itu bisa menambah kekuatan bantingan. Jadi dari posisi berdiri, ketika kita bisa mengambil bagian anggota badan lawan musuh untuk kita banting, itu bisa menimbulkan efek yang lebih keras, lebih berbahaya daripada kita ambil posisi ruku seperti yang kita bahas kemarin, ya. Nah, tentunya nanti teknik detailnya insya Allah kita bahas di video berikutnya. Tapi ini secara prinsip dulu, ya. Yaitu ketika kita bisa mengambil atau membanting lawan dari posisi berdiri langsung ke posisi sujud, maka itu efeknya lebih keras, lebih berbahaya daripada kita ambil dengan posisi ruku. Itu yang pertama. Kemudian ketika dalam posisi sujud, kita praktekkan teknik kuncian, itu akan lebih memperkuat teknik kuncian yang kita pakai dengan posisi sujud. Nah ini sekilas dulu ya, biar penasaran, biar nanti kita lanjutkan di video-video berikutnya supaya tetap semangat, supaya konsisten si komah da ari seueur-seueur ting mah bisi olah begini bisi nggak jadi menarik lagi gitu kan, atau tidak penasaran lagi seperti apa. Jadi itu kurang-kurangnya, ya, hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari sujud, baik dari segi kehidupan kita dan juga dari teknik bela diri. Jadi kalau tadi kita ambil kesimpulan, salah satunya, ya, ketika sujud, ya, itu akan lebih memperkuat
teknik kuncian yang kita pakai dalam bela diri, maka secara kehidupan, ya, nilai kehidupan yang bermanfaat untuk kehidupan kita, ya, itu ketika sujud semakin mengunci, semakin memperkuat, ya, semakin mempertegas jati diri kita sebagai hamba di sisi Allah. Dan tentunya ini akan jadi satu keutamaan bagi kita, akan jadi satu nilai istimewa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.